Do you wanna know? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pelajaran geografi bersama saya Ibu Diana. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, sebagai pertemuan pertama di kelas 11, kita akan membahas materi bab 1, yaitu kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun kompetensi dasarnya, 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. 4.1 menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, grafik, ataupun narasi. Nah, adapun beberapa poin penting yang akan kita bahas pada bab ini, di antaranya yang pertama, pengertian poros maritim dunia. Yang kedua, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang ketiga, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang keempat, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi materi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, jadi kita masuk saja ke materi pertama. A. Pengertian poros maritim dunia. Jadi adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang poros maritim dunia? Ya, sebelumnya Ibu kasih gambaran dulu ya tentang kondisi wilayah Indonesia sehingga ingin dijadikan sebagai poros maritim dunia. Oke, dilihat dari kondisi Indonesia sendiri, Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, sementara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dunia. Berdasarkan buku statistik Indonesia tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Di antaranya membentang berbagai lautan yang luasnya itu bisa mencapai 3,3 juta kilometer persegi. Di pinggir luar ada laut yang termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan luas mencapai 2,9 juta kilometer persegi. Jadi luas lautan Indonesia itu lebih besar dari luas daratannya. Jadi kira-kira 75% total luas Indonesia adalah perairan. Itulah yang membuat Indonesia menjadi negara maritim. Menariknya, kini berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Jelas 40% ini ialah sebuah angka yang fantastik. Itu berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis bagi perdagangan atau jalur perdagangan dunia. Jadi keunggulan inilah yang membuat Presiden Joko Widodo merencanakan program Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia ini menjadi salah satu visi penting yang diutarakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Perencanaan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi negara Republik Indonesia. Jadi berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Sementara poros maritim dunia ialah menjadikan laut Indonesia sebagai jalan pemerataan. Poros maritim dunia bertugas untuk mengatur penyelesaian batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri maritim dan konektivitas laut, pengembangan industri sumber daya alam dan jasa kelautan. Itu untuk poros maritim. Selanjutnya, ayo baca dan pahami materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membaca buku siswa Geografi penerbit Erlangga kelas 11 pada bab 1 halaman 6 sampai dengan 17, atau kalian juga bisa baca pada buku referensi lainnya. Selanjutnya di sini Ibu tampilkan beberapa link video
Silakan tonton, simak dan catatlah apa yang kamu tangkap dari video pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk poros maritim dunia. Selanjutnya yang kita bahas adalah B. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. Jadi kita akan membahas mengenai kondisi wilayah Indonesia dilihat dari letaknya, luas dan juga batas wilayah Indonesia. Oke, yang pertama, letak wilayah Indonesia dilihat dari letak fisiografisnya. Oke, sebelumnya letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya. Itu bisa dilihat dari 5 letak, yaitu yang pertama adalah letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak geologis, yang keempat letak geomorfologis, dan kelima adalah letak maritim. Oke, yang pertama letak astronomis. Pasti adik-adik sudah pernah mendengar tentang letak astronomis karena ini sudah pernah dipelajari saat kalian SD maupun SMP. Oke, yang dimaksud dengan letak astronomis di sini adalah lokasi atau tempat dari sebuah negara, pulau atau benua yang didasarkan oleh garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang dan juga garis bujur ini merupakan garis imajiner yang dibuat oleh ilmu astrologi untuk menentukan lokasi dari satu tempat. Oke, di sini kalian bisa lihat garis lintang adalah garis yang mengelilingi permukaan bumi secara melintang atau horizontal dari barat ke timur atau membagi bumi menjadi 2 bagian yaitu utara dan selatan. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur di sini bentuknya vertikal. Oke, terus bagaimana dengan letak astronomis dari negara Indonesia? Oke, dari peta ini kalian bisa lihat bahwa lokasi astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Tepatnya, wilayah Indonesia paling utara berada di Pulau W, Provinsi Aceh yang terletak pada 6 derajat lintang utara, dan wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11 derajat lintang selatan. Sementara wilayah Indonesia paling barat berada di Pulau Sabang, Provinsi Aceh yang terletak pada 95 derajat bujur timur, dan wilayah Indonesia paling timur di sini terdapat di Merauke, Papua yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Jadi, hal inilah yang mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis dan merupakan salah satu negara yang berada pada garis khatulistiwa. Oke, selain itu penggunaan garis astronomis di sini, khususnya garis lintang, itu sangat menentukan iklim dari suatu lokasi. Misalnya apabila semakin ke utara atau ke selatan, maka iklimnya itu cenderung dingin. Terus bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia berada pada garis khatulistiwa, sehingga Indonesia masuk dalam iklim tropis. Iklim tropis itu adalah wilayah yang ada pada 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Jadi Indonesia termasuk di dalamnya, sehingga dia memiliki iklim tropis. Oke, selanjutnya letak garis bujur di sini membuat Indonesia berada pada 3 wilayah waktu. Ada yang tahu 3 wilayah waktu pada Indonesia itu apa saja? Ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa saja pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap wilayah Indonesia. Nah, oke, yang pertama di sini adalah Indonesia memiliki iklim tropis. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dilalui oleh garis khatulistiwa, atau garis di sini adalah garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat ini melintasi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Halmahera. Jadi, akibatnya Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau atau musim panas dan juga musim penghujan. Oke,
Oke, selanjutnya pengaruh yang kedua adalah suhu udara di Indonesia cenderung hangat hingga panas. Jadi cuaca di Indonesia memang hangat dan cenderung ke arah panas karena mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Namun demikian, dengan lokasinya yang banyak dan memiliki banyak hutan, serta morfologinya yang beragam seperti pegunungan dan juga lembah, membuat cuaca dan suhu di Indonesia tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu panas dan cocok untuk ditinggali. Selanjutnya yang ketiga adalah curah hujan yang cukup tinggi. Jadi curah hujan pada lokasi di negara beriklim tropis, salah satunya Indonesia, termasuk memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Hal ini membuat tanah di Indonesia menjadi subur karena tanah memiliki cukup air. Jadi itu dampak positif ya dari curah hujan yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya yang keempat, banyak terdapat hutan hujan tropis. Jadi Indonesia terletak pada lokasi beriklim tropis, membuat Indonesia itu memiliki banyak hutan hujan tropis. Ada yang tahu apa itu hutan hujan tropis? Oke, hutan hujan tropis di sini merupakan kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan beriklim tropis. Biasanya hutan ini memiliki pohon-pohon yang sangat tinggi dan juga berdaun lebar. Pokoknya pada hutan hujan tropis ini sangat kaya akan flora dan juga faunanya. Oke, jadi hutan hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia. Itulah mengapa sampai hutan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Oke, selanjutnya pengaruh yang kelima adalah Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Oke, jadi inilah yang merupakan salah satu dari manfaat terpenting Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga memiliki keragaman flora dan fauna yang dilindungi dan sangat bervariasi. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali flora dan fauna. Hal ini juga dapat meningkatkan potensi pariwisata dari negara Indonesia. Oke, selanjutnya yang keenam di sini adalah lahan pertanian yang subur. Jadi berada pada wilayah garis khatulistiwa atau ekuator serta memiliki iklim yang tropis menyebabkan tanah di Indonesia cenderung subur dan juga mudah untuk ditanami. Jadi hal ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara agraris penghasil pertanian yang cukup diperhitungkan. Selanjutnya yang ketujuh, Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Ya, ini merupakan efek lanjutan dari lahan pertanian yang subur tadi ya. Jadi dengan adanya lahan pertanian yang subur ini, hasil pertanian dan juga perkebunan dari Indonesia akan memberikan hasil yang sangat baik. Hal ini akan membantu meningkatkan perekonomian dari negara Indonesia, terutama perekonomian di dalam negeri. Yang kedelapan, menjadi salah satu lokasi wisata yang populer. Jadi Indonesia dengan iklim tropis dan juga pemandangan yang indah membuat negara ini menjadi salah satu tujuan wisata. Ya, kalian bisa lihat turis-turis mancanegara yang senang berlibur di daerah tropis. Contohnya itu adalah di Bali. Ya, mereka menganggap bahwa lokasi yang berada pada iklim tropis adalah lokasi yang sangat eksotik, sehingga membantu meningkatkan potensi pariwisata dari Indonesia. Oke, itu pengaruh dari letak astronomis. Oke, selanjutnya yaitu letak geografis. Ya, letak yang kedua adalah letak geografis. Apa yang kalian ketahui tentang letak geografis? Oke, jadi letak geografis di sini adalah letak suatu negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Oke, kalian bisa lihat pada peta berikut. Ya, Indonesia diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Di sini 2 benua yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Sementara 2 samudra itu diantaranya Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap wilayah Indonesia? Jadi di sini yang pertama adalah
Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson. Kita bahas yang pertama, iklim tropis atau iklim panas. Jadi letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia menjadi daerah tropika atau panas. Iklim panas ini mengakibatkan banyak hujan atau biasa disebut juga dengan hujan naik tropika. Oke, selanjutnya yang kedua adalah iklim laut. Jadi negara Indonesia adalah negara kepulauan yang kita tahu sendiri bahwa sebagian besar daratan di Indonesia dikelilingi oleh lautan yang luas dan juga 2 samudra tadi, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Jadi itulah kenapa di Indonesia terdapat iklim laut. Selanjutnya yang ketiga adalah iklim musim atau iklim muson. Jadi iklim ini disebabkan oleh pergerakan angin, yaitu angin musim yang bertiup berganti arah tiap setengah tahun sekali yang mengakibatkan terjadinya iklim ini. Jadi di Indonesia, angin musim terdiri atas 2, yaitu angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Jadi angin musim barat daya itu bersifat basah ya. Dia bertiup antara bulan Oktober sampai dengan April. Biasanya pada bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Sementara angin musim timur laut bersifat kering dan bertiup antara bulan April sampai dengan Oktober. Biasanya pada bulan-bulan ini Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya pengaruh letak geografis yang kedua adalah Indonesia memiliki 2 musim. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak geografis ini juga membuat Indonesia hanya memiliki 2 musim. Selanjutnya pengaruh letak geografis yang ketiga adalah Indonesia berada pada posisi strategis atau jalur perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Jadi karena Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional, baik laut maupun udara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa 40% kapal-kapal perdagangan dunia itu melewati Indonesia. Jadi hal ini yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi, terutama pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar dari wilayah lain. Oke, jadi nanti akan dijelaskan juga apa itu zona ekonomi eksklusif pada materi tentang batas-batas wilayah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, pengaruh letak geografis yang keempat adalah meningkatkan perekonomian negara. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika negara Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Jadi hal ini membuat terjadinya lalu lintas internasional, baik itu di darat maupun di laut. Jadi dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian. Perekonomian ini bisa terjadi pada berbagai bidang ya, baik itu bidang kelautan atau perikanan, terus bidang pariwisata, kebudayaan, dan lain-lain. Seperti itu. Pengaruh letak geografis yang kelima adalah keanekaragaman suku dan budaya. Jadi terletak pada cross position membuat Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, peradaban, dan agama. Oh ya, kalian pasti bertanya apa itu cross position? Jadi cross position di sini memiliki arti di mana Indonesia berada di antara persilangan tadi, yaitu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi letak geografis Indonesia ini juga sangat berpengaruh terhadap keadaan penduduknya. Di antaranya terdapat berbagai suku dan budaya yang berkembang atau masuk ke dalam negara ini. Jadi kebudayaan tersebut lambat laun akan mengalami proses asimilasi dan tentunya menjadikan negara ini kaya akan keanekaragaman suku, seni, dan juga budaya. Rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Hal ini pula akan menambah keingintahuan masyarakat luar untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih jauh tentang Indonesia. Oke, contoh dari asimilasi kebudayaan di sini adalah
agama Hindu di Bali. Itu merupakan hasil dari perpaduan budaya kepercayaan animisme tradisional Indonesia dengan agama Hindu yang dibawa dari India. Seperti itu. Baik, kita masuk ke letak. Yang ketiga adalah letak geologis. Jadi sini letak geologis adalah letak suatu negara yang dilihat dari susunan batuannya yang terdapat dalam bagian bumi di wilayah tersebut. Terus bagaimana dengan letak geologis Indonesia? Ya di sini ada tiga. Di sini ada tiga ya. Letak geologis Indonesia. Yang pertama di sini Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Sementara Indonesia juga berada di titik pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Jadi hal ini yang mengakibatkan Indonesia itu memiliki banyak gunung api dan juga sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ataupun letusan atau erupsi gunung berapi ya. Oke, selanjutnya Indonesia terletak pada tiga dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan juga laut pertengahan antara Australia dan juga Asiatis. Oke. Jadi apa itu dangkalan? Dangkalan adalah laut dangkal yang menghubungkan dua daratan besar. Yaitu di sini adalah dangkalan Sunda yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Sementara dangkalan Sahul yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Sementara dangkalan daerah laut pertengahan Australia atau Asiatis, yaitu daerah yang terletak di wilayah tengah di antara dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Seperti itu. Oke, selanjutnya kira-kira apa pengaruh dari letak geologis Indonesia terhadap wilayah Indonesia? Yang pertama, Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu berada pada jalur cincin api atau ring of fire, terutama di wilayah barat. Contohnya untuk wilayah Indonesia itu yang kaya akan gunung api yaitu wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Itu yang sering berpotensi terjadi letusan gunung api atau banyak terdapat gunung api yang aktif. Oke, selanjutnya yang kedua, sering muncul gunung api di tengah laut kembang. Contohnya itu seperti yang kita tahu yaitu Anak Krakatau. Yang ketiga, wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi. Ini diakibatkan karena letak tektonik wilayah Indonesia yang berada di antara tiga lempeng litosfer aktif tadi. Selanjutnya yang keempat, di Indonesia terdapat banyak jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Jadi tanah vulkanik ini banyak mengandung unsur hara yang bisa menjadi indikator kesuburan tanah. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima di sini adalah wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Hal ini dikarenakan banyak terdapat cekungan sedimen. Oke, selanjutnya yang keenam adalah laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari lautan yang dangkal. Ini dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia, yaitu Indonesia berada di antara dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Selanjutnya yang ketujuh, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun faunanya. Selanjutnya kita masuk pada letak geomorfologis. Oke, yang keempat ini letak geomorfologis. Apa itu letak geomorfologis? Di sini dijelaskan letak geomorfologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Jadi berdasarkan bentuk permukaan bumi Indonesia, bisa kita ketahui bahwa bentang alam di Indonesia itu beragam, seperti ada dataran rendah, dataran tinggi, lembah, pegunungan, dan lain-lain. Oke, jadi perbedaan letak geomorfologis ini juga mempunyai pengaruh bagi wilayah Indonesia.
Di antaranya, adanya suhu yang berbeda-beda mempunyai pengaruh terhadap jenis tanaman. Jadi, jenis tanaman yang ada di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman yang berada di dataran rendah. Selanjutnya, yang kedua, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung di dalam tanah. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Jadi umumnya apabila wilayah yang geomorfologinya tinggi, maka kepadatan penduduknya itu kecil atau sedikit. Kebalikan, apabila geomorfologinya itu rendah atau berupa dataran rendah, maka kepadatan penduduknya itu tinggi. Selanjutnya yang keempat, geomorfologi tinggi mengakibatkan pembangunan sukar untuk dilakukan. Contohnya di sini adalah permukiman, jembatan, gedung, dan juga jalan raya. Jadi kalian bisa tahu kalau wilayah-wilayah di pegunungan itu dianggap sebagai wilayah pelosok karena sulit untuk dijangkau. Dan di sana tuh sangat sedikit terdapat infrastruktur seperti jembatan, gedung, jalan raya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada letak yang kelima, yaitu letak maritim. Ada yang tahu tadi maritim itu apa? Ya, letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Jadi berdasarkan letak maritim Indonesia itu dikelilingi oleh 3 lautan yang besar, yaitu di sini Indonesia bagian timur berhadapan dengan Samudra Pasifik. Sementara Indonesia bagian selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, dan Indonesia bagian utara berhadapan dengan Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Oke, itu untuk letak maritim. Terus bagaimana pengaruh dari letak maritim terhadap negara Indonesia? Oke, di sini yang pertama, dalam mengawal perairan yang luas, Indonesia harus mempunyai satuan pengamanan yang tangguh dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Jadi, Indonesia harus lebih meningkatkan lagi pengamanan, khususnya di wilayah perbatasan. Oke, itu untuk letak maritim. Selanjutnya, pengaruh yang kedua, terdapat potensi pelayaran, perikanan, serta pelabuhan yang besar di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga, dilihat dari aspek politiknya, Indonesia memiliki arti politik serta keamanan yang penting, utamanya dalam hidup bertetangga dengan negara lain. Yang keempat adalah aspek hukum. Berdasarkan letak maritim ini, Indonesia menyandang status sebagai negara kepulauan. Oke, adapun manfaat dari posisi maritim ini, yaitu yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan juga pelabuhan. Selain itu, posisi Indonesia ini dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Kira-kira seperti apa? Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai letak wilayah Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu luas wilayah Indonesia. Jadi kalian bisa lihat di sini peta wilayah Kedaulatan Republik Indonesia ya. Jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau dan sebanyak 16.056 sudah bernama dan diakui oleh dunia. Sementara sekitar 1.448 pulaunya tidak bernama atau belum bernama. Bagaimana dengan luas wilayahnya? Untuk Indonesia sendiri, 75% wilayahnya adalah laut. Jadi luas laut Indonesia di sini adalah 3.257.483 km persegi. Sementara luas daratannya yaitu 1.922.570 km persegi. Jadi total luas wilayah Indonesia yaitu 5.180.053 km persegi. Itu untuk luas wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga adalah batas-batas wilayah Indonesia. Oke, batas-batas wilayah Indonesia bisa kalian lihat pada peta di bawah ini. Ya. Jadi, untuk batas wilayah Indonesia bagian utara
berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura dan juga Filipina, serta Laut Cina Selatan. Sementara bagian selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste dan juga Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Sementara bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara India. Sementara bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste dan juga Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya kita lihat di batas wilayah laut Indonesia. Untuk batas wilayah laut ini dibagi atas 3, yaitu batas zona ekonomi eksklusif, yang kedua batas landas kontinen, dan yang ketiga batas zona laut teritorial. Oke, kalian juga harus tahu apa itu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Oke, di sini kalian bisa lihat pada gambar. Oke, di sini gambar itu yang pertama, laut teritorial. Kalian bisa lihat di sini, laut teritorial ini adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar pantai dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Laut teritorial atau laut wilayah. Jadi batas laut teritorial Indonesia adalah sejauh 12 mil dari pulau terluar Indonesia. Negara lain dapat berlayar namun atas izin pemerintah Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, landas kontinen adalah bagian dasar laut yang paling tepi. Letaknya dari pantai hingga jarak terjauh 200 mil, memiliki kedalaman kurang lebih 150 meter. Pada landas kontinen ini, pemerintah suatu negara mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam yang ada seperti ikan dan bahan tambang. Oke, seperti itu. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif. Jadi, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas, sebuah negara kepulauan. Jadi, kewenangan negara kepulauan di wilayah zona ekonomi eksklusif berupa kewenangan dalam memanfaatkan sumber daya, baik di laut ataupun di dasar laut, serta melakukan penelitian sumber daya laut. Kewajibannya adalah harus menghormati lalu lintas damai di lautan itu. Baik, demikian penjelasan terkait materi, kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan komentar pada May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know that